konflik ini ya kalau kita lihat sudah kompleks, Mbak. Ya, tadi saya sempat menyinggung. Awalnya kan adalah konflik tanah, konflik kawasan, saling klaim siapa yang paling berhak. Kemudian sudah dijadikan dengan komoditas agama. Ya sudah, kalau sesuatu sudah jadi konflik agama, saya kira susah untuk selesainya. Dan faktanya di dalam tadi ada yang menganggap ini konflik agama, sehingga kayak apapun jihad, ya, mau menumpahkan darah sekalipun tidak ada masalah, dan itu akan terus. Nah, yang satu lagi menganggap ini konflik politik. Halo Sobat Holopis, jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina di ruang tamu holopis.com. Konflik antara Palestina dan Israel kembali memanas. Ketika dunia sedang tidak memperhatikan Timur Tengah, Hamas tiba-tiba melangsungkan serangan ke Israel yang merupakan aksi balasan. Sehingga timbul banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Sebenarnya, siapa sih Hamas itu? Dan bagaimana keterlibatan negara-negara lain di konflik Timur Tengah? Kemudian bagaimana pula sikap Indonesia di dunia internasional? Untuk itu Sobat Holopis, kami akan membahasnya bersama seorang pakar Timur Tengah dari Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Gondayu Mitro. Kita akan membahas mengenai asal-muasal konflik yang melibatkan agama dan juga politik ini. Sebenarnya harus cerita sejarahnya panjang ya. Cuman secara sederhana memang ada saling klaim ya, siapa yang paling berhak dengan tanah Palestina. Dalam sejarah memang tanah Palestina itu disebutkan sebagai the promised land, tanah yang dijanjikan. Nah, dijanjikan untuk siapa? Itu adalah untuk anak keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, persoalannya kita tahu Ibrahim itu kan punya dua anak. Satu adalah Ismail, itu yang lahir dari Hajar, istri mudanya. Kemudian satu adalah dari Ishak, itu dari Sarah. Nah, singkat cerita, ternyata anak keturunan yang dari Ishak, yang dari istri pertama, ini hampir semuanya itu menjadi nabi, ya, mulai dari Yakub, Yusuf dan seterusnya. Dan sementara dari keturunan Ismail itu kan kalau dalam sejarah Islam itu kan disebutkan kemudian dibawa ke tanah yang tandus yang tidak ada penghuninya, yang sekarang kita kenal dengan Makkah, ya, di kota Mekah tadi. Maka tanah ini memang dalam kitab-kitab suci itu tadi disebutkan sebagai tanah yang dijadikan untuk anak keturunan Nabi Ibrahim. Maka muncul memang saling klaim, ya, siapa anak keturunan yang sah dari Nabi Ibrahim. Itu kalau historis secara agamanya. Dan memang di sana itu lama itu bahkan kalau kita lihat seperti Nabi Yusuf memang pernah itu pergi ke Mesir, ya sampai ini. Kemudian kan pada masa Nabi Musa itu kan balik lagi menyeberang Laut Merah ke tanah Palestina. Bahkan di sana itu anak keturunannya seperti Nabi Sulaiman itu punya kerajaan yang sangat besar, ya. Nah, sebenarnya ini agak panjang sedikit, Mbak ya, sedikit aja biar dapat bayangan. Tapi singkat cerita, kemudian memang tanah ini adalah tanah anak keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim memang tinggal di Syam, tepatnya itu di Palestina. Bahkan di sana ada tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Makanya kalau kita lihat Yerusalem itu adalah tempat ibadah tiga agama besar. Yang pertama adalah Yahudi, di sana ada tembok ratapan. Kemudian di sana ada Bethlehem, ya, itu milik orang Kristen. Kemudian ada Masjid Aqsa. Dan tiga agama ini sebenarnya kan adalah disebut sebagai agama samawi, agama yang semuanya adalah dari anak keturunan Nabi Ibrahim tadi. Nah, tapi singkat cerita, orang-orang Yahudi tadi itu memang kan dikenal sebagai orang-orang yang cerdas, ya. Tapi ketika masuk itu menjadi wilayah yang dikuasai oleh Kristen, ya, kan pada tahun 70 Hijriah, 70 Masehi. Ya, 70 Masehi, karena Nabi Isa itu lahir kan 0 Masehi. Nah, 70 tahun kemudian, bangsa Romawi itu berhasil untuk menguasai tanah Palestina. Maka banyak di antara orang-orang Yahudi tadi, itu mereka yang terdiaspora, ya, keluar dari sana. Dan mereka memang orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya pengaruh besar di berbagai negara, ada yang di Inggris, ada yang di Jerman, ada di berbagai tempat. Nah, tapi kemudian ketika sudah mulai Inggris berkuasa,
Maka mereka ini memang awalnya ingin mencoba menyatukan kemana ya orang-orang Yahudi ini supaya mereka bisa bersatu kembali. Mereka mencari tempat. Nah, otomatis kemudian ketika mencari tanah tadi, itu harus ada justifikasi agamanya. Ya, supaya orang ketika sudah mulai agama yang dibawa, itu akan lebih cepat untuk digerakkan, maka muncul gerakan Zionism, kembali ke Bukit Zion, yang mereka yakini bahwa ini adalah tempat memang asli yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Singkat cerita, ya mereka melakukan lobby-lobby politik karena waktu itu tanah Palestina, Syam, ya termasuk Palestina itu dikuasai oleh uh, Inggris, maka oleh Inggris karena memang orang Yahudi tadi itu dinilai dalam beberapa hal karena pintar apa itu mengganggu ya stabilitas, mereka kadang-kadang buat masalah di Inggris, ya sudah difasilitasi untuk kembali ke tanah Palestina. Persoalannya adalah ketika dikembalikan ke tanah Palestina, waktu itu belum langsung mendirikan negara, itu hanya sekedar apa namanya, mereka diberikan tempat, mereka beli tanah di tanah Palestina tadi. Nah, persoalannya sejak tahun 1630-an tanah itu sudah dikuasai oleh orang-orang Arab yang dari keturunan Nabi Ismail tadi. Itu masuknya kan pada masa Umar bin Khattab. Ya, ketika sudah masuk di sana, ya awalnya hanya beli ya biasa saja. Tapi semakin lama karena kekuatan ekonomi juga yang besar dari orang-orang Yahudi, mereka semakin luas. Bahkan puncaknya itu adalah pada tahun 19 apa namanya mereka 47 ya, mereka 48 ya. Mereka bahkan melakukan gerakan politik dan mendeklarasikan ya tanah yang sudah mereka beli tadi itu sebagai wilayah atau menjadi sebuah negara yang disebut dengan Israel. Nah, ini tentu memancing reaksi keras ya dari orang-orang Palestina yang kebanyakan memang orang-orang Arab pada waktu itu yang sudah ada di sana. Mereka tidak terima dan mereka melakukan perlawanan. Ya, maka banyak terjadi peperangan-peperangan antara Arab dengan orang-orang Israel. Tapi kan Amerika kan sudah kuat ya waktu itu, karena Amerika sudah kuat, yang memang membackup ya apa Israel tadi. Karena bahkan lobby mereka di politik Amerika itu juga cukup kuat, sehingga apa namanya bangsa-bangsa Arab tadi itu terkalahkan. Bahkan termasuk waktu itu Mesir yang dianggap sebagai negara Arab paling kuat itu juga kalah dalam peperangan. Ya, singkat cerita Mesir pun mengakui kedaulatan ya dari Israel, sehingga Israel ya berdiri sebagai negara yang merdeka. Dan negara-negara Arab yang lain itu juga kemudian karena Mesir sebagai negara yang paling kuat itu sudah dalam tanda kutip mengakui kemerdekaan, mereka pun juga tidak bisa melakukan perjuangan yang apa namanya yang keras lagi. Nah, inilah kemudian yang memunculkan apa? Yang tadi bangsa Palestina itu satu kesatuan, mereka akhirnya karena terjadi beberapa kali perang selalu kalah, muncul ada kelompok bahkan yang mungkin disebut dengan Fatah ya, kelompok Fatah yang ada di West Bank ya, itu mengatakan ya sudah kalau begitu kita pendekatannya secara politik saja. Nah, adapun kelompok Hamas mereka tidak mau. Jadi kelompok Hamas ingin tetap menganggap masalah ini adalah masalah agama. Ya, makanya akhirnya sebenarnya antara sesama bangsa Palestina sendiri itu mereka pecah. Maka kalau ditanya siapa Hamas itu, ya Hamas tadi adalah gerakan ya dari apa orang-orang Palestina yang menginginkan kemerdekaan dan menganggap Palestina itu adalah negara mereka atas dasar agama. Sehingga memang solusi yang ingin diselesaikan tidak mungkin kemudian bisa dengan solusi-solusi politik. Ya, jadi mereka selalu sangat berbeda nanti dengan Fatah yang memang mau berdiplomasi, mau bernegosiasi, sementara Hamas ya dia lebih memilih untuk melakukan apa namanya perjuangan yang mereka sebut sebagai jihad. Selama ini kita melihat kan selalu yang apa secara brutal itu kan lebih banyak Israel ya melakukan serangan. Bahkan secara wilayah pun kalau kita lihat yang 100% awalnya milik Palestina ketika dibeli apalagi sudah kemudian apa memerdekakan diri ya Israel tadi menyatakan diri sebagai negara mereka, itu banyak sekali wilayah yang dicaplok ya, wilayah orang-orang apa Palestina asli tadi, dan ini memang selalu saling klaim. Dan secara persenjataan selama ini kita juga mengetahui Israel itu sangat kuat ya, bahkan mereka punya apa senjata nuklir ya, senjata nuklir, bahkan sampai pun Israel yang ada di wilayah Timur Tengah itu berani mengatakan, kata mereka, oke, Timur Tengah mereka boleh punya minyak yang banyak, tapi jangan lupa karena mereka punya nuklir, kami punya korek apinya, kata dia. Yang artinya sewaktu-waktu itu bisa meledakkan kawasan Timur Tengah tadi. Nah, maka apa namanya
selama ini mungkin orang lupa ya menghitung kekuatan Hamas tadi, yang menganggap bahwa orang Hamas pada mungkin bisa melakukan serangan yang apa namanya yang besar, tapi saya kira justru kemudian momentum ketika apa orang perhatiannya itu sudah mulai lupa begitu ya. Di samping Hamas sendiri mungkin merasa selama ini memang sudah ada banyak akar-akar masalah ya, bagaimana sikap dari Israel tadi. Kemudian apa namanya Hamas pun mungkin dengan serangan ini saya kira ingin menunjukkan eksistensinya. Kalau orang selama ini saya kira sudah lama sekali kita tidak dengar ya isu-isu Israel Palestina, mungkin malah sudah sibuk dengan Ukraina, mungkin dengan isu-isu yang lain. Nah, Hamas saya kira mencari momentum ini untuk menunjukkan bahwa kami ini masih eksis. Ya, apalagi ada banyak mungkin faktor-faktor yang bersifat bukan hanya domestik Palestina, tapi juga secara Israelnya. Misalnya di Israel sendiri kan sedang ramai itu isu korupsi ya berkaitan dengan apa namanya rejimnya Netanyahu, sehingga memang di dalam pun di dalam Israel pun sendiri mungkin ada titik lemahnya. Di samping juga saya kira secara regional ini juga momentum yang luar biasa karena siapa Saudi dan beberapa bahkan negara-negara kawasan lainnya itu sedang berusaha untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Abraham Accord misalnya kan jelas itu Uni Emirat Arab, Qatar, kemudian bahkan Saudi ini sudah mulai ada penjajakan untuk melakukan normalisasi hubungan. Ya tentu orang-orang Hamas menganggap kalau ini kemudian sudah diambil kebijakan politik begini, ya sudah habislah kemudian Palestina dan mereka itu tidak terima sehingga mencari apa namanya momentum dengan melakukan serangan besar-besaran. Jadi saya kira ini memang sudah dipersiapkan apa namanya secara matang oleh Hamas dan mencari titik lemah ya dari apa namanya Israel yang boleh jadi mungkin karena ada persoalan apa domestik sendiri di Israel tadi ya bahkan sepertinya kelompok intelijen Israel pun yang seharusnya kan mereka mesti bergerak cepat ya. Nah, mungkin dalam tanda kutip kecolongan juga ini untuk apa namanya membaca ya gerakan yang sedang dilakukan oleh Hamas. Saya kira Palestina. Jadi ada kalau dalam apa namanya teori heartland theory ya. Heartland theory itu mengatakan kalau Anda ingin menguasai dunia, maka kuasai Eropa. Dalam tanda kutip, Eropa itu adalah lambang teknologi. Negara yang ingin menjadi negara besar harus menguasai teknologi. Tapi Anda tidak mungkin akan bisa menguasai teknologi tanpa menguasai heartland, ya jantungnya dunia. Dan jantung dunia itu ya adalah kawasan yang ada di Timur Tengah. Nah, Timur Tengah ini kita lihat memang posisinya kan sangat strategis, ya. Dia dari sisi apa namanya geografis, misalnya dia merupakan jembatan ya, mau ke Afrika, mau ke Asia, maupun ke apa namanya Eropa. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi apa ideologi, dia seperti mata air. Jadi misalnya orang Islam dari berbagai belahan dunia, kalau bicara, oh ini dari Timur Tengah, itu ya ibarat sumber airnya dia akan mengalir langsung itu ke berbagai tempat. Bahkan tadi seperti saya sampaikan, apa Kristen kan pusatnya kan juga di Bethlehem itu, ya. Kemudian Yahudi juga seperti itu. Sehingga tentu ada banyak negara yang punya kepentingan ingin melihat atau memanfaatkan posisi Timur Tengah ini baik secara geopolitik maupun juga secara ideologis. Nah, Iran saya kira tidak ketinggalan. Pertama, dia secara geopolitik mungkin dengan cara begini, ya, dia ingin menunjukkan juga sama tadi, menunjukkan eksistensi dia di Timur Tengah, ya. Bahkan sebenarnya kan ketika apa namanya Israel pun juga sibuk itu nanti ya, sibuk dengan apa ancaman dari Hamas, maka mungkin satu hal yang bisa terlupakan sebenarnya selama ini Iran kan juga berusaha untuk mengembangkan reaktor nuklir ya. Nah, dia mungkin akan bisa lebih leluasa ya. Di samping tentu saya kira kan persaingan antara Iran dan Arab terlepas awal tahun ini katanya sudah ada dalam tanda kutip mereka mulai apa mencairkan hubungan ya antara Iran dengan Saudi Arabia, tetapi saya tetap meyakini sebenarnya apa bahasanya konflik sektarian ya, perebutan pengaruh ya antara Sunni dan Syiah itu ya tetap apa namanya sangat besar ya, sangat besar. Itu bukan hanya secara geopolitik di kawasan, tapi juga saya kira ini pengaruh ideologi. Sehingga mungkin pintu masuk yang bisa dipakai oleh Iran itu adalah apa namanya Hamas ya atau Palestina tadi.
Karena kalau kita lihat petanya, Mbak, ke utara, misalnya ini kan ada persaingan dengan Saudi. Irak yang langsung berbatasan di sebelah timurnya Iran, itu kan sudah, ya kelompok Syiah kan sudah kuat itu. Kemudian di utara Syriah ya, Bashar al-Assad itu juga sudah Syiah. Kemudian apa namanya Lebanon, ya kekuatan Syiah juga luar biasa. Bahkan Yaman di selatan ya apa yang selama ini dikenal sebagai Syiah Drus itu bahkan sudah terpengaruh menjadi Syiah Isna Asyar, Syiah yang banyak di Iran itu. Sehingga ibarat apa namanya pengepungan, sebenarnya Iran ini sudah ya melingkari Saudi itu dari utara, dari timur, kemudian dari selatan. Nah, posisi yang di barat yaitu adalah Palestina itu. Meskipun ada batas dengan Jordan ya, tapi kan tetap saya kira posisinya sangat strategis ya. Sehingga bagi Iran dia bisa masuk ke kawasan apa dalam pusaran konflik Israel Palestina itu juga apa namanya akan sangat banyak menguntungkan. Pertama, tadi ya secara historis kita sudah lihat ya memang apa namanya orang-orang Yahudi itu mereka kan disebut sebagai the chosen people ya, for the promised land, tadi tanah yang dijanjikan maksudnya. Jadi mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang pilihan, orang-orang yang punya kecerdasan yang luar biasa, sehingga meskipun jumlah orang-orang Yahudi itu cuma sedikit, tetapi lobby-lobby mereka dengan kekuatan ekonomi, dengan kecerdasan mereka, itu bahkan bisa sebenarnya apa namanya masuk ke jantung-jantung pengambilan kebijakan di Amerika misalnya, termasuk bahkan di Inggris. Ya kenapa Inggris tadi dengan apa perjanjian Balfour itu kemudian mau menyerahkan dalam tanda kutip tanah yang ada di Palestina untuk ditempati oleh orang-orang Yahudi. Jadi pertama secara historis mereka memang sudah punya komitmen, ya sudah punya komitmen apa keberpihakan tadi. Nah, kemudian yang apa namanya kedua, saya kira sama tadi, Mbak. Ibarat gadis yang cantik, ya Timur Tengah tadi kan heartland-nya, ya dia penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi, dan negara-negara tentu akan berebut untuk mendapatkan apa namanya minyak tadi. Belum kalau hitung secara pasar, kemudian geostrategisnya ya, dia bisa dengan berada di posisi persimpangan antara Eropa atau jembatan ya, kita anggap persimpangan antara Eropa, kemudian Asia dan Afrika, negara-negara kan akan bisa lompat kemana-mana mereka dengan gampang. Nah, saya kira kepentingan itu ya tentu di samping yang lainnya ya, misalnya dari sisi militer, ya ketika misalnya ada konflik, ya military industrial complex juga mendapatkan keuntungan itu. Ada yang bisa jualan senjata, ada yang nanti bisa menjalankan apa, mereka bisa melakukan, ya meskipun mereka disebut sebagai humanitarian intervention ya, apa intervensi kemanusiaan, tapi faktanya kalau kita lihat kadang-kadang itu jadi pintu masuk untuk ya kepentingan-kepentingan nasional. Karena dalam hubungan internasional ya semua mengakui bahwa apapun yang diambil oleh negara tentu dia akan berpikir kita dapat apa. Nah, dan itu ilmu politik. Ya. Jadi saya kira sama saja itu posisi Inggris, posisi Amerika ya. Apalagi apa ke depan pasokan minyak ini kan sumber daya yang apa kita anggap sebagai sumber daya yang terbatas, Mbak ya. Jadi artinya tidak bisa selamanya. Sehingga Amerika punya produksi minyak yang cukup besar sebenarnya, simpanan minyak yang besar. Tapi mereka tentu dalam keadaan sekarang mereka ya akan lebih memilih untuk mendapatkan dari Timur Tengah. Kalau mereka sudah berkuasa secara politik di sana, niscaya nanti bisa dapat harga yang lebih murah, Mbak. Dan itu tentu menguntungkan. Ada dua poin ya yang perlu diperhatikan. Pertama, apa namanya membuat konspirasi dengan mengorbankan sekian banyak warga sendiri. Itu saya kira apa adalah pilihan yang tidak rasional. Artinya rasanya tidak mungkin lah apa namanya dari Israel itu akan, apalagi sekarang kan sudah lebih 1.000 ya dari Israel yang menjadi korban. Ini kan sudah hari yang keberapa? Keempat atau kelima, Mbak ya. Kan dari hari Sabtu kemarin. Jadi itu terlalu mahal kalau harus mengorbankan apa namanya warganya. Padahal sebenarnya kan konstelasi yang ada atau dari sisi apa level kepentingan kan relatif sama saja dengan sebelumnya. Nah, kan justru muncul pertanyaan kenapa baru harus sekarang kalau memang ada niat seperti itu, kenapa tidak dari dulu? Kemudian yang kedua, masalah kapal Indo-Amerika itu. Ya, saya kira memang dari sebelumnya kan memang itu kan memang sudah menjadi wilayah yang Amerika selalu kawal ya. Jadi kapal Amerika itu bukan hanya sekarang saja.
Dari dulu-dulu sudah sering itu muncul di sana. Karena memang wilayah Mediteran ini wilayah yang rawan itu untuk kelompok teroris. Kemudian juga kan Amerika kan dia kan punya komitmen dengan NATO ya. Jadi memang mereka ingin menjaga kepentingan strategis mereka. Ya bagaimana supaya Amerika tetap bisa mensupport sekutu-sekutu mereka. Nah, jadi kalau saya pribadi kalau ditanya apakah kemudian ini ada konspirasi, saya kira kalau konspirasi tidak mungkin Israel itu akan mengorbankan warganya dengan jumlah yang sangat banyak seperti itu. Sehingga saya melihatnya ya justru tadi Hamas ini mencari momentum itu yang lebih kuat. Dia mencari momentum karena dia sudah dalam tanda kutip kan jumlah orang Hamas itu tidak terlalu banyak, Mbak ya. Paling total kan 2 juta paling jumlah total kan wilayah kan sangat kecil itu. Nah, dia ya cari momentum saja ini. Dan tentu ketika meledak teroris kan juga begitu, kalau teroris biasanya muncul cari momentum, meledak jadi perhatian dunia internasional, maka paling tidak akan muncul eksis. Ya, mereka akan eksis kembali dan nah kita tidak tahu ini Israel kan ke depan gimana kemudian sikap dari Israel seperti ini. Tapi kalau pola-pola seperti itu saya kira memang ya ini udah konflik seperti konflik tradisional lah. Terus ada konflik nanti selesai lagi. Tapi mesti akan ada konflik lagi. Apalagi maaf Pak ya, karena saya pemikiran politik Islam, kajian saya, kalau dalam baik keyakinan orang Islam maupun orang Yahudi pun, itu kan ada hadis itu yang mengatakan bahwa nanti dulu dalam hadis itu disebutkan begini, kira-kira isinya Rasulullah menyampaikan bahwa nanti akan terjadi peperangan antara orang Yahudi dan orang Muslim, yang mana saat itu orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu-batu dan di balik pohon-pohon. Semua batu dan pohon mengatakan ini orang Yahudi, ilah hurkot, kecuali pohon hurkot. Dan saya belum ngecek ini, tapi konon katanya di sana sudah mulai ada ditanam pohon hurkot. Nah dulu mungkin orang akan mengatakan begini, saya ingat waktu saya di India, profesor saya itu menyampaikan begini, dalam kajian hubungan internasional sekarang orang mengakui kalau saja perang dunia ketiga terjadi, maka possibly semua kecanggihan teknologi tadi itu akan hancur, dan manusia mungkin akan memasuki fase perang batu lagi. Karena apa? Kita ini canggih sekali sekarang. Kalau mau perang ya mungkin satu pulau Jawa atau itu bisa habis Pak hanya dengan satu pencet tombol. Maka ilmuwan HI ya di dunia internasional meyakini ya perang dunia ketiga ini harus diantisipasi betul. Karena kalau terjadi, Pak kita tidak bisa bayangkan. Nah, tapi kalau dibawa ke konsep ideologis tadi, wah ini kayaknya akan ada perang bahkan sampai akhir zaman, sampai orang perang dengan batu. Nah, jadi kalau saya melihat ya dinamikanya ya seperti ini, kalau konspirasi untuk mengorbankan orang lokal tadi, masyarakat sendiri, kayaknya Israel tidak melakukannya seperti itu. Sebelum ke sana ya, saya kira sebenarnya kan dalam banyak kasus, sebenarnya dalam tanda kutip, secara etika kesepakatan negara-negara besar, kan kita ini kan sebenarnya kalau bicara politik internasional ya yang berkuasa kan elit, bahkan dalam politik nasional pun juga begitu, ada banyak kesepakatan sebenarnya sudah diambil oleh elit ya, termasuk dalam konsep negara itu ada yang disebut negara-negara elit. Kalau dalam PBB kita sebut sebagai negara yang punya hak veto. Nah, Amerika misalnya, Rusia ya, Cina, Inggris, Prancis, itu kan termasuk negara-negara kuat yang punya hak veto. Artinya, kalaupun misalnya ada suatu kesepakatan, ya kemudian satu negara tidak setuju, maka kesepakatan itu tidak bisa kemudian untuk diterima, ya menjadi keputusan dari PBB. Nah, norma ini akhirnya kalau kita lihat polanya memunculkan ada beberapa isu yang seakan-akan mereka itu berbagi isu, Mbak ya. Misalnya, ini ada isu berkaitan dengan Inggris. Seakan-akan negara lain, sudahlah, ini urusan kami, Anda jangan campur tangan. Di Cina juga punya beberapa kasus, ya sudah, yang lain, hak veto yang lain, terus diamlah, ini pokoknya keputusan menurut kami. Rusia juga begitu, Amerika juga begitu, termasuk Prancis. Nah, persoalan di Ukraina, saya kira mungkin kesepakatan yang tidak tertulis ini, itu oleh Rusia dianggap dilanggar oleh negara-negara
superpower yang lainnya, ya. Dan dia tentu kemudian kan mencoba untuk mengorek-ngorek, terus kenapa Anda kok apa namanya campur tangan, ini kan seharusnya kan milik saya. Ya, urusan Ukraina kan urusan saya tidak perlu terlalu banyak campur tangan. Maka Rusia ya mencoba kemudian apa namanya memancing-mancing ya isu-isu yang berada di Timur Tengah. Meskipun sebenarnya di Timur Tengah pun kita melihat kok Rusia juga tidak apa namanya bukan tanpa punya kepentingan. Kepentingannya itu luar biasa. Makanya kalau kita lihat misalnya dalam apa namanya sejarah Arab Spring kemarin, ketika Bashar al-Assad itu hampir tumbang, ternyata dia larinya ke Rusia. Berarti kan ada backup. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi kepentingannya? Saya kira hampir sama dengan negara-negara lain, karena mereka merasa negara besar, apalagi sekarang minyak tadi ya. Kalau ingin menguasai dunia, kuasai teknologi. Kalau ingin menguasai teknologi, ya kuasai minyak, sumber minyak. Ya, percuma punya mobil bagus tapi tidak punya bensin. Percuma punya handphone tapi tidak punya pulsa. Artinya kan kayak apapun, kayaknya kan tetap tadi negara-negara tadi akan menjadikan Timur Tengah itu sebagai apa namanya sumber minyak, sumber ekonomi, mungkin dengan minyaknya, bahkan dengan jumlah penduduk Timur Tengah itu juga menjadi apa namanya peluang bisnis yang luar biasa. Bahkan sebenarnya ketika kita ya secara idealis mengatakan konflik itu merugikan, tapi negara atau orang-orang yang realis akan mengatakan konflik itu menguntungkan. Karena paling tidak tadi apa? Bisa jualan senjata, Mbak. Jadi kita ideal saja menganggap konflik itu jelek. Tapi bagi mereka yang punya kepentingan, justru mereka merasa diuntungkan. Saya kira Rusia sama saja sebenarnya dengan apa namanya Amerika dan negara-negara Barat yang lainnya. Mereka ya tentu tidak mungkin mereka mau mengeluarkan biaya yang sekian banyak, apalagi sampai dalam tanda kutip intervensi dengan apa namanya isu pada suatu negara tanpa ada kepentingan yang mereka inginkan. Dan sekarang yang paling real sebenarnya kepentingan itu adalah kepentingan geostrategis ekonomi, ya, pengaruh geostrategis dan ekonomi itu yang tidak bisa dilepaskan. Saya kira memang secara konstitusi kan kita kan sudah sepakat ya bahwa semua penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah persoalannya Palestina itu sampai sekarang mereka punya pemerintahan, mereka punya rakyat, mereka punya wilayah. Hanya satu yang kurang, mereka belum mendapatkan pengakuan. Dan negara itu kan syarat kan punya pengakuan dari negara lain. Nah, masalah kan dibawa ke forum-forum internasional karena mungkin di internal apa namanya internal apa Palestina sendiri tadi ada dua kubu ya. Yang satu tetap kekeh ya Hamas tadi dengan apa spirit agamanya, kemudian dari Fatah itu enggak sudah kita dengan jalur politik sehingga enggak ketemu juga ya. Kita satu sisi misalkan ada kedutaan dari apa namanya Palestina kan di Jakarta, tapi di sisi lain kita juga ya tadi tidak resiprokal. Kita tidak punya kan kedutaan Indonesia yang ada di Palestina, meskipun konon katanya ya sudah urusan Palestina itu sekalian dihandle oleh KBRI yang ada di Jordan. Nah, saya kira memang apa namanya Indonesia relatif dilematis ya posisinya untuk sekarang ini. Tapi menurut saya, Mbak, apa namanya pertama tentu kita bicara kemanusiaan, ya seperti apapun kan sisi-sisi kemanusiaan, bagaimana memang ada banyak kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Israel ya. Karena memang seperti ya apa Hamas itu saja, Hamas itu kan sudah dikelilingi semua wilayahnya sudah dikelilingi oleh Israel kecuali wilayah yang berhubungan dengan Mesir. Dan Mesir pun itu sudah menutup jalur itu. Memang kan sempat kebuka itu kan ketika Mursi ya menjadi apa namanya menjadi presiden karena memang Mursi kan satu ideologi. Hamas itu kan Ikhwan Muslimin ya. Jadi terhubung. Tapi kan sekarang kan kembali ke Abdul Fattah Sisi, kelompok militer ya itu ditutup lagi jalur itu. Sehingga kita tidak usah misalnya tidak perlu bicara dalam urusan agama atau urusan apa dulu. Maka kita melihat dari sisi kemanusiaan saja. Kalau saya melihat ya nanti kita harus berpihak lah, jangan sampai ada apa bahasanya masih ada orang yang tidak punya kebebasan untuk mendapatkan akses hidup dengan standar minimal lah, paling tidak ada keamanan, mereka mau makan itu mereka bisa makan dan minum sana pangan papannya, bahkan termasuk anak-anak yang mereka ingin mendapatkan akses pendidikan maka mereka bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, jadi apa namanya mendukung kemerdekaan Palestina itu
bisa jadi sebenarnya kan bukan bermakna kemudian kita menentang secara utuh Israel, tapi bahwa kita secara kemanusiaan ini ada negara merdeka, ada negara lain merdeka. Nah, tapi persoalannya memang ini kan complicated karena isu internasional. Dan pemerintah Indonesia selama ini kan lebih banyak bergeraknya kan hanya mengkomunikasikan dengan Hamas dan Fatah. Jadi hanya, oh Hamas difasilitasi untuk bertemu dengan Fatah dan mereka tidak ketemu juga. Tapi kan dari posisi Israel pun itu juga belum dibangun, sehingga saya kira memang kan sebenarnya selama ini kan sudah ada komunikasi dengan Israel. Nah kalau memungkinkan, saya tidak tahu jalurnya seperti apa, tapi kan karena ini menyangkut wilayah yang dikuasai, diklaim wilayahnya satu, diklaim oleh dua negara atau dua kelompok. Nah di sini mungkin Indonesia kalau bisa berperan lebih besar lagi ya, bukan hanya berkomunikasi antara Hamas dan Fatah, tapi juga mengkomunikasikan dengan Israel atau paling tidak negara-negara yang bisa berpengaruh ya terhadap Israel. Sehingga bicaranya, kalaupun memberikan kemerdekaan kepada Palestina atau menuntut supaya Palestina diberikan kemerdekaan, maka ini adalah atas nama kemanusiaan. Karena seperti apapun namanya penjajahan, itu pasti akan menindas ya nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira apa namanya konflik ini memang konflik yang sudah sangat lama, bahkan sejak berdiri ya tadi apa namanya sudah banyak korban dari kedua belah pihak. Apalagi tentu kan ketika terjadi konflik, orang-orang yang lemah ya, negara yang lemah itu yang paling banyak akan menjadi korban. Orang Palestina tentu paling banyak menjadi korban, termasuk juga anak-anak, perempuan ya, sehingga seperti apapun saya kira kita semua ya berusaha untuk memberikan ya apa yang bisa kita bantu, ya apa yang bisa kita bantu, paling tidak misalnya ya yang saya tahu kan ada misalnya anak-anak yang mungkin butuh sekolah, ada anak-anak yang mungkin apa namanya mereka butuh kesehatan, bicara dengan kemanusiaan saja lah. Nah, adapun pada level pemerintah ya tentu tadi membantu, kita juga harus berkomunikasi dengan pemerintah Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada, kan selama ini kan ada kelompok-kelompok yang bahkan dalam kajian saya itu Islam radikal itu masuk kan, ya niat mereka begitu, ingin membantu, tapi kemudian jalurnya kan tidak terkomunikasikan, tidak terkoordinasi dengan pemerintah, malah menjadi gerakan radikalis, dan ini berbahaya ya. Nah maka masyarakat Indonesia dengan berbagai kelompoknya, komunitasnya, siapapun itu dari kelompok apapun, saya kira ya harus bicara dari sisi kemanusiaan. Jadi saya berpikir urusan konflik ini itu perlu menjadi perhatian bersama, dan mungkin bicaranya tadi adalah bicara sisi kemanusiaan, dan komunikasinya tentu bukan hanya dengan orang Palestina ya, kalau Indonesia tentu juga mungkin dengan apa namanya Israel atau negara-negara yang ada di belakangnya, karena konflik ini ya kalau kita lihat sudah kompleks Mbak ya. Tadi saya sempat menyinggung awalnya kan adalah konflik tanah, konflik kawasan, saling klaim siapa yang paling berhak. Kemudian sudah dijadikan dengan komoditas agama. Ya sudah, kalau sesuatu sudah jadi konflik agama, saya kira susah untuk selesainya. Nah, dan faktanya di dalam tadi ada yang menganggap ini konflik agama, sehingga kayak apapun jihad ya, mau menumpahkan darah sekalipun tidak ada masalah, dan itu akan terus. Nah, yang satu lagi menganggap ini konflik politik. Demikian wawancara kami bersama Profesor Gondo Yumitro terkait bagaimana asal-muasal konflik Timur Tengah yang melibatkan Palestina dan juga Israel. Bersama saya Brenda Iskarina, holopis.com, bersama untuk Indonesia.